Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Inilah hari yang Tuhan jadikan yang spesial buat kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, pujilah Dia dengan sorak-sorai, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang ajaib. Saya percaya pada hari ini, pada saat kita memuji dan meninggikan Dia, Allah menjamah setiap kita pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan kami melepaskan hadirat-Mu dimanapun kami berada pada saat ini dalam ibadah ini. Tuhan hadir dalam setiap ibadah kami, bahkan menjamah setiap kami yang di rumah-rumah, setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan berdaulat, yang akan membawa kekuatan, akan membawa kemenangan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami pada hari ini untuk meninggikan satu nama, nama Tuhan Yesus yang layak untuk dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua mengatakan amin. Haleluya. Mari berikan sorakan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya Jesus. Yes Lord, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu pada hari ini. Sama-sama katakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas
bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Buat hidup kami sampai detik ini kami masih bisa menyembah-Mu, kami masih bisa meninggalmu Tuhan. Thank you God. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan. Oh Yesus, kami bersyukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala ku kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
bersyukur Bapa. Mari jemaat kita sembah Dia. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu. Kaulah yang layak disembah, oh Yesus. Hanya nama-Mu Tuhan. Biarlah kami bersyukur buat kebaikan-Mu Yesus. Kami tinggikan Engkau, hanya nama-Mu Tuhan. Kau ku sembah. Kami menyembah-Mu, yang layak disembah. Sungguh kami bersyukur karena Mari kita sembah Dia. Say, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Yes, Lord. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus. Dan Kau hanya nama-Mu Tuhan. Dan Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah Yes, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Berikan kemuliaan bagi Raja kita. Berikan sorakan yang terbaik bagi Allah kita. Karena Dia layak menerima pujian penyembah dari setiap kita. Sebab demikianlah firman Tuhan. Tuhan mencari di rumah-rumah, di kantor-kantor, di tempat pekerjaan, bahkan di jalan-jalan, dimanapun Tuhan mencari penyembah-penyembah yang menyembah
dalam roh dan kebenaran. Dan aku berdoa pada pagi hari ini, biar Tuhan menemukan engkau. Setiap Anda di rumahmu, mungkin dalam perjalanan, sementara engkau bekerja, Tuhan menemukan engkau sebagai penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Diberkatilah engkau. Mari tinggikan Tuhan kita, sembah Dia dan layakkanlah Dia sebagai Raja kita. Dalam nama Yesus. Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Firman Tuhan saya pada pagi hari ini, mengapa kita butuh pembenaran? Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat Roh Kudus-Mu yang memimpin kami pada hari ini. Biarlah Roh Kudus Engkau yang membuka hati dan telinga kami yang mendengar, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Saudaraku, sudah menjadi sifat manusia, semua orang mau dibenarkan. Tidak ada satupun orang yang mau disalahkan. Sehingga orang berusaha melakukan berbagai cara supaya mereka dibenarkan atau menerima pembenaran diri. Makanya dalam pengadilan, saudaraku, sekalipun orang sudah tahu bahwa nyata-nyata dia bersalah, maka orang akan selalu berusaha untuk melakukan berbagai cara agar dia dibenarkan, bahkan menerima pembenaran. Sehingga orang perlu pengacara. Supaya apa, saudaraku? Supaya kalaupun mereka bersalah, mereka tetap dibenarkan, bahkan sedapat mungkin kalau bisa dibebaskan. Sekalipun harus menghabiskan dana yang luar biasa. Memang sifat manusia selalu mencari pembenaran. Mengapa demikian? Karena semua orang mau hidup tenang. Untuk apa, saudara? Untuk kelangsungan hidupnya. Dan soal pembenaran diri bukan hal yang baru kita hadapi hari-hari ini. Sudah ada di Alkitab sejak awal kitab Kejadian. Contohnya Adam. Ketika mereka berdosa, Tuhan bertanya, Adam, kenapa kau makan buah itu? Apa yang Adam lakukan? Bagaimana jawabannya? Dia katakan, gara-gara wanita ini, gara-gara pengenam yang kau berikan ini, gara-gara dia maka saya juga jatuh dalam dosa. Saudara lihat, ya, Adam membenarkan dirinya. Kain setelah dia membunuh Habel, kemudian Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu? Apa jawab Kain, saudara? Kain menjawab, apakah aku penjaga adikku? Kelihatan sekali bahwa mereka tidak mau disalahkan, alias pembenaran diri. Dalam hidup kita hari-hari, pembenaran-pembenaran juga sering terjadi. Sering terjadi dalam kalangan anak muda, kalau mereka jatuh dalam dosa, dalam pornografi dan sebagainya, yang disalahkan laptopnya, yang disalahkan internet. Nggak tahu tiba-tiba saya ada iklan lewat, terus saya melihat, jadi saya jatuh dalam godaan itu. Jadi yang disalahkan internet. Ada orang juga yang mengatakan gara-gara si A, gara-gara si B saya merokok, gara-gara si C saya minum mabuk, gara-gara si D saya jatuh dalam pornografi. Semua orang menyalahkan orang lain. Kalau ditanya kenapa kamu berselingkuh? Gara-gara istri kurang memperhatikan aku. Jadi istri yang disalahkan. Kenapa kamu bercerai? Ada yang menjawab, ya demi kebaikan anak-anak kita kami bercerai. Jadi bukan kepada dirinya, malah yang disalahkan kepada orang. Dia selalu mencari kambing hitam, saudaraku. Nah, mengapa muncul keadaan seperti ini? Karena semua orang tidak mau disalahkan. Semua mau pembenaran, saudara. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan dosa kita? Apakah bisa kita mencari pembenaran?
Apakah kita bisa menyewa pengacara supaya kita dibela dan dibenarkan? Tentu tidak, saudaraku. Dalam konteks dosa, pembenaran kita bukan usaha kita. Mau kita rajin bersedekah, mau kita hidup soleha, mau kita rajin ke gereja, rajin melayani, rajin menabur, semua tidak bisa membuat kita menerima pembenaran karena itu usaha kita. Tetapi bahwa di dalam Kristus pembenaran kita terima atau kita dibenarkan bukan usaha kita. Sehingga dalam tanda kutip kita tidak perlu berusaha atau mencari kambing hitam supaya kita dibenarkan, saudaraku. Dan tidak ada satupun usaha yang bisa kita lakukan untuk pembenaran kita. Jadi bagaimana seharusnya pembenaran yang kita terima adalah hasil dari karya penebusan dan pengampunan Yesus di kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu. Surat Roma pasal kelima ayat 1 sampai yang kelima dikatakan, saya bacakan bagi saudara ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Yang kelima, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, surat ini ditulis, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Karena pada waktu itu ada persoalan. Salah satu persoalan yang paling mengemuka adalah orang Kristen Yahudi memaksa orang Kristen non-Yahudi untuk melakukan sunat atau melakukan hukum Taurat atau tidak boleh makan makanan haram dan seterusnya. Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada mereka, hei, bukan karena hukum Taurat kamu dibenarkan, tapi karena imanmu kepada Kristus itulah yang membenarkan kamu. Dan kalau kita perhatikan saudaraku, surat Roma pasal 3 dan keempat ini isi utamanya adalah bahwa kita dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Contoh yang jelas Abraham. Ketika dia sudah tua dan tidak punya anak, tapi Abraham tetap percaya kepada kuasa Allah dan kemampuan Allah untuk menggenapi janjinya. Dan hidup Abraham dibenarkan oleh karena imannya. Dan saudaraku, pembenaran bukan soal status hukum, tapi soal pemulihan hubungan dan gambar Allah dalam hidup kita. Dan dengar baik, kita semua yang sedang mendengarkan firman ini pada pagi hari ini, kita semua membutuhkan pembenaran dari Tuhan. Mengapa demikian? Karena pembenaran menghasilkan yang pertama, damai sejahtera. Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera yang dimaksud bukan dalam soal area perasaan kita, bukan sekedar kita merasa aman atau sentosa. Tapi damai sejahtera yang dimaksud adalah merujuk kepada satu hubungan yang dipulihkan antara Allah dengan kita manusia. Inilah dasar dari damai sejahtera. Sehingga kita semua membutuhkan pembenaran. Dasar dari damai sejahtera adalah hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan melalui pembenaran yang diberikan oleh iman kita, saudaraku. Dan saya mau katakan begini, tidak ada lagi yang paling berharga dalam hidup kita selain pemulihan hubungan dengan Tuhan. Hubungan inilah yang hilang ketika Adam dan Hawa berdosa. Ketika hubungan itu hilang, maka hilanglah damai sejahtera, maka muncullah iri hati, dengki, dan saudaraku, pembunuhan yang pertama terjadi di Taman Firdaus karena hilang damai sejahteranya. Saudara, orang percaya yang dibenarkan karena iman atau yang bersandar pada karya Kristus di kayu salib akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita berandai-andai, saudaraku, apakah iman yang bersandar pada keuangan atau tabungan kita bisa menerima damai sejahtera? Apakah iman yang bersandar kepada semua fasilitas dan kekayaan bisa memperoleh kita damai sejahtera? Dengar baik, bukan iman yang bersandar atau berdasarkan pada hukum-hukum, atau kepada keuangan, atau kepada fasilitas, atau kepada pekerjaan, atau kepada kekayaan, atau kepada tabungan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Semua itu hilang dalam sekejap, bisa hilang dalam sekejap saja. Kita alami hari-hari ini dalam krisis COVID-19, semua hilang dalam sekejap saja, saudaraku. Amin. Oleh karena itu pembenaran yang kita terima karena iman itu adalah menghasilkan pemulihan
hubungan dan persekutuan kita dengan Bapa, dan itulah dasar kita menerima damai sejahtera. Damai sejahtera yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah damai sejahtera yang terus-menerus, yang berkesinambungan, yang kekal, bukan damai sejahtera yang sementara. Dan tidak ada damai sejahtera kekal tanpa pemulihan hubungan dengan Allah. Ada amin? Ini penting bagi kita saudaraku, makanya ketika kita dalam tekanan persoalan atau badai kehidupan seperti yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita menyadari bahwa hubungan kita sudah dipulihkan dengan Tuhan dan kita memiliki persekutuan dengan Dia, maka disitulah dasar damai sejahtera yang kita telah terima. Sehingga di dalam krisis sekalipun, dalam tekanan yang bertubi-tubi sekalipun, kita bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Amin saudara. Dalam bahasa Yunani, damai sejahtera itu dari kata eirene, artinya tidak ada konflik atau keserasian dengan Allah. Dalam konteks ini, damai sejahtera dimaksud adalah karena kita serasi dengan Allah, maka kita akan mampu menyesuaikan hidup kita menjadi serasi dengan keadaan yang kita hadapi atau kita alami. Karena kita tidak konflik dengan Allah, makanya kita tidak akan konflik dengan keadaan yang kita hadapi. Apa maksud saya tidak konflik dengan keadaan? Artinya begini, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan dalam damai sejahtera, maka kita tidak akan marah, kita tidak akan kecewa, dan kita tidak akan kesal dengan keadaan yang kita hadapi. Apalagi situasi-situasi hari ini sangat melemahkan kita. Saudaraku, damai sejahtera memampukan kita menyesuaikan hidup kita dengan keadaan, memampukan kita berkreatif, memampukan kita mengelola serta menemukan solusi dalam setiap keadaan kita. Kenapa begitu? Karena kita telah dipenuhi oleh pikiran-pikiran Kristus dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Karena hubungan yang dipulihkan dengan Allah memperbaharui kualitas hidup kita, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita melihat dan cara kita merespon segala sesuatu. Itulah dasar daripada damai sejahtera. Contoh Daniel, saudaraku. Daniel, dia dicari-cari orang sesama pemimpinnya pada waktu berusaha menjebak dia supaya Daniel mengalami hukuman atau mungkin ancaman kematian pada waktu itu. Tetapi Daniel tetap diliputi oleh damai sejahtera. Sekalipun dalam ancaman kematian, Daniel tetap berdoa 3 kali sehari, bahkan dikatakan seperti biasanya. Bahkan waktu dibuang di gua singa pun, Daniel tetap penuh dengan damai sejahtera dan tetap tenang. Daniel adalah orang yang memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan dengan sangat konsisten. Dikatakan dia berdoa 3 kali sehari. Dan hubungan inilah yang mendatangkan damai sejahtera sekalipun dalam ancaman. Ada seorang wanita dalam jemaat ini yang selalu merasa aman dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Sekalipun dalam tekanan, dia selalu berkata kepada saya, Pastor Ari, saya percaya Tuhan pasti berikan jalan keluar. Hasilnya saudaraku, usahanya jalan terus, ramai terus, bahkan dia diberkati, lembur bahkan, karena saking banyak orderannya. Inilah contoh iman yang bersandar kepada karya dan kemampuan kuasa Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera sehingga hidupnya berjalan terus ke depan. Ada amin. Demikian setiap kita. Pembenaran yang kita terima karena iman pada karya Kristus dan kemampuan akan kuasa Tuhan. Sebagaimana iman Abraham itu. Maka damai sejahtera, eirene ini, damai sejahtera kekal akan mendatangi setiap saudara saya. Sehingga sekalipun dalam persoalan, sekalipun kita dalam tekanan, kita bisa tetap hidup dalam damai sejahtera dan kita mampu mengelola kehidupan kita. Yang kedua, pembenaran membuat kita memperoleh jalan masuk kepada kasih karunia. Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Saya beranalogi bagi saudara. Kalau kita mau naik pesawat, apa yang membuat kita bisa memiliki akses untuk masuk ke pesawat atau masuk ke ruang tunggu paling tidak? Tentu tiket dan boarding pass kita. Petugas airline akan mengecek secara teliti apakah sudah benar namanya dan sesuai KTP. Kalau sudah benar, silakan Anda masuk, Anda punya akses masuk ke dalam pesawat. Demikian pembenaran karena iman kepada karya Kristus dan pengorbanan Kristus membuat kita memiliki akses kepada kasih karunia Allah. Akses kepada kasih karunia Allah berarti saudara, akses kepada pengampunan yang tidak terbatas. Kita semua masih ingat Matius 18 ayat 21 dan 22. Yesus berkata berapa kali harus kita mengampuni? 70 kali, 7 kali. Artinya apa? Tidak terbatas. Pengampunan dalam kasih karunia itu. Jalan masuk dalam bahasa asli dikatakan prosagogi atau izin masuk. Atau dituntun dengan selamat saudaraku.
Kristus melalui pengorbanan mengantar kita, menuntun kita kepada jalan masuk menuju ke dalam ruang kasih karunia. Artinya kita memiliki akses kepada pengampunan yang tidak terbatas, saudaraku. Jadi kalau hari ini engkau sedang berdosa, engkau sedang membuat sebuah kesalahan, jangan diam, jangan tunggu, jangan lari, jangan bersembunyi. Karena apa? Karena kasih karunia, pengampunan yang tidak terbatas tersedia untukmu. Amin, saudara. Nah, kasih karunia juga ini maksud adalah bahwa kita diterima oleh Tuhan apa adanya, atau Tuhan menerima kita apa adanya. Contoh dalam kitab Lukas pasal 15, cerita anak yang hilang itu. Ketika dia mau kembali kepada bapaknya, apakah bapaknya bilang, "Hei, kamu bersihkan diri dulu, mandi dulu baru datang kepadaku"? Enggak. Bapaknya dari jauh sudah berlari dan menyambut dia dalam keadaan kotor, dalam keadaan bau dari kandang babi. Bapaknya menerima dia dan memeluk dia, saudaraku. Itulah kasih karunia. Tuhan menerima kita apa adanya. Yang setuju katakan amin. Itulah hati Bapa kita. Saudara, saya menggambarkan bahwa kasih karunia itu seperti sebuah ruangan atau sebuah wahana. Oleh iman kita kepada Yesus, kita sudah berada dalam ruangan kasih karunia. Oleh karena itu, dengar baik, dalam tanda kutip, manfaatkanlah kasih karunia Allah yang tidak terbatas ini, yang sudah tersedia bagi saudara dan saya untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Hari ini mungkin saja kita berada dalam keadaan yang sulit, melemahkan kita. Dengar baik, jangan menyerah, jangan kecewa, jangan putus asa. Ada kasih karunia yang tidak terbatas. Contoh Alkitab di Kisah Para Rasul, pada waktu Rasul Paulus, saya mau katakan kepada kita bahwa kasih karunia bukan hanya soal pengampunan, tapi juga kasih karunia memberikan kita daya, memberikan kita kemampuan untuk melewati masa-masa sulit. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10 ditulis oleh Rasul Paulus berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat." Katakan, jika aku lemah, aku kuat. Amin. Contoh ada sebuah keluarga ketika mereka baru bermulai berusaha. Saudaraku, singkat cerita karena situasi yang begitu sulit, 6 bulan pertama mereka masuk masa-masa sukar. Bahkan mereka beberapa kali mereka makan cabai dan nasi dan garam tok, saudaraku. Saking susahnya ketika mereka mulai berusaha. Tapi saya betul-betul menyaksikan istri dari pasangan yang mengatakan, "Kami percaya akan kasih karunia Tuhan." Sehingga sampai hari ini usahanya bisa berjalan dengan baik dan hidup mereka diberkati Tuhan. Amin. Saudara, kita sudah berada dan dituntun masuk dengan selamat ke dalam ruang kasih karunia oleh iman kita kepada Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan hal yang ketiga yang kita peroleh hasil dari pembenaran adalah kita memiliki pengharapan yang pasti. Berbicara mengenai pengharapan, berbicara mengenai hari depan. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Roma 5 ayat yang kedua B katakan, dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudaraku, pengharapan inilah yang membuat jemaat di Roma ketika mereka menghadapi aniaya dengan begitu tragis dan begitu hebat oleh Kaisar Nero, mereka tetap bermegah, mereka tetap kuat karena iman dan pengharapan mereka pasti akan menerima kemuliaan Allah. Sekalipun sebagian dari mereka dibakar hidup-hidup, ada yang disalibkan hidup-hidup. Bahkan mereka dipertontonkan di Kolosium, dikejar dan dimakan oleh harimau. Apakah mereka putus asa dan kecewa? Tidak. Justru mereka tetap bermegah, mereka tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan pasti akan kemuliaan Allah yang mereka terima pada hari yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan pengharapan yang tidak mengecewakan? Bahwa nanti di depan, oleh karena iman kita kepada karya Kristus, kita tidak akan dipermalukan. Anda tidak akan dipermalukan, iman saudara. Engkau tidak akan dihina. Kita akan menerima penghormatan. Kita akan menerima kehormatan. Bahkan kita akan menerima kekayaan dan dari kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sudah menyaksikan pernah seorang wanita karena imannya kepada Kristus. Dia dianiaya oleh keluarganya. Tapi dia tetap berpegang pada pengharapan keselamatan di dalam Yesus itu. Sehingga hari ini dia dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Nah,
Karena pengharapan inilah kita bisa bermegah. Sekalipun dalam sengsara, sekalipun kita dihina mungkin, iman saudara dihina, ditinggalkan, dikucilkan karena iman kita. Ketika kita mempertahankan iman kita, kita percaya berpegang pada pengharapan, maka upah kemuliaan kita menanti di depan kita. Amin saudara, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dihina, kita akan menerima kehormatan dan penghormatan dalam kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Sekalipun hari ini kita dalam aniaya COVID-19, dalam tanda kutip saya katakan begitu. Kita mengalami aniaya ekonomi. Kita mengalami aniaya kehilangan pekerjaan. Kita mengalami PHK hari-hari ini. Tapi saya mau mengatakan, kalau kita tetap berdiri teguh dan percaya kepada pengharapan, maka dalam kesulitan ini pun kita akan bermegah. Kenapa? Karena endingnya nanti kita akan menerima kemuliaan Tuhan. Endingnya nanti kita akan menerima kehormatan. Ada happy ending, nanti kita pasti menang. Amin saudara. Roma 8:28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apa yang sedang kita lewati hari-hari ini adalah untuk kebaikan saudara dan saya, sekarang dan yang akan datang. Amin. Itulah pengharapan kita. Jadi tetap semangat, tetap bergairah, tetap berapi-api, tetap melayani Tuhan dan tetap melayani orang lain. Ayat yang kelima dikatakan dari Roma 5 ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Artinya apa? Ada jaminan kemenangan dan kemuliaan di akhirnya nanti. Kita akan mengalami happy ending. Yang setuju katakan amin. Kalau kita lihat dalam Alkitab, kita kembali ke Roma pasal 4. Abraham sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun dia sudah tua dan kelihatan secara fisik tidak punya anak, tapi Abraham tetap percaya pada pengharapan kepada janji Allah. Bahkan dia memuliakan Allah. Sehingga saudara, pengharapan itu menuntun Abraham untuk masuk dalam pengenapan janji-janji Allah dalam hidupnya. Amin saudara. Saudaraku, saya mau menyimpulkan khotbah saya pada pagi hari ini. Ada 3 hal hasil dari pembenaran yang kita terima dari Tuhan. Yang pertama, kita menerima damai sejahtera yang kekal. Yang kedua, kita masuk dalam kasih karunia Allah, pengampunan yang tidak terbatas, daya dan kemampuan untuk melewati masa-masa sulit. Dan yang ketiga, pengharapan akan kemuliaan bahwa hari-hari depan nanti, oleh karena iman kita yang kita pertahankan, kita tidak akan dipermalukan, kita tidak akan dihina, justru kita akan menerima penghormatan dan kehormatan di dalam kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya tutup dengan Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saya mau katakan Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Oleh karena tetap percaya, tetap berharap, kemuliaan Tuhan akan mendatangi saudara. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman ini meneguhkan dan menguatkan setiap kami. Dalam nama Yesus aku berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, ini waktunya kita membawa persepuluhan kita dan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan bagi setiap kita. Di Kejadian 8 ayat 22 berkata, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini adalah ketetapan dan hukum Tuhan bagi bumi ini dan juga bagi setiap orang. Dikatakan musim menabur dan menuai tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Karena itu seorang petani terus berpikir untuk menabur setiap kali ada kesempatan. Dan seorang petani tidak pernah berpikir menuai tanpa dia menabur. Karena itu dia selalu menabur. Demikian juga kita, kalau kita mau menuai, kita harus terus juga menabur dan taburan yang terbaik. Waktu kita menabur yang banyak, maka kita juga akan menuai yang banyak. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan untuk membawa persembahan kami, bahkan persepuluhan kami kepada Tuhan. Dan janji-Mu berkata, waktu kami menabur, kami pasti menuai. Dan ukuran
yang kami tabur, yang kami berikan akan diukurkan juga kepada kami. Waktu kami menabur banyak, kami juga akan menuai banyak. Dan kami percaya Tuhan, taburan setiap jemaat, Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang melimpahkan. Kiranya setiap kami pagi ini yang menabur, kami sungguh-sungguh Tuhan memperoleh tuaian yang dari Tuhan. Kami siapkan hati kami memberi yang terbaik pada pagi ini. Di dalam nama Yesus setiap kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 cara Bapak Ibu bisa membawa persembahan. Yang pertama dengan M-Banking Transfer yang tertera di layar Anda. Yang kedua bisa dengan QR Code, yaitu melalui GoPay, OVO dan Dana. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa mengumpulkan di rumah masing-masing, kemudian membawanya ke sekretariat. Kemudian pengumuman tambahan, gereja kita tetap membuka lumbung sosial. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk menabur, silakan menghubungi setiap kontak person atau orang yang ditunjuk oleh gereja lokal masing-masing. Mari kita tetap bersuka cita, saling menolong satu dengan lain. Kita percaya kita bisa melewati musim ini waktu kita bersama-sama saling menolong. Kemudian di layar Anda juga kami siapkan ada MSC Hotline. Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan pesan yang mungkin ada doa-doa spesial yang Bapak Ibu Saudara sedang naikkan pada saat ini. Kami dan tim kami akan juga berdoa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan pasti akan ada terobosan bagi setiap doa-doa kita. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara offline di Denpasar, mohon selalu sebelum ibadah mendaftarkan diri melalui Google Docs yang kami berikan. Kemudian juga selalu dijaga dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu Saudara bawa masker, selalu rajin cuci tangan dan juga jaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang ada atau datang baru dari luar kota, mohon beribadah di rumah masing-masing dulu, karantina pribadi selama 14 hari. Demikian pengumuman kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama berdoa bagi bangsa kita sambil kita menyanyikan lagu penyembahan ini. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan
Baik, mari kita angkat tangan kita, hati kita. Kita berdoa bagi bangsa ini. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya apa yang sedang dialami oleh bangsa ini, karena Engkau Tuhan sedang menyatakan kebaikan-Mu di masa ini maupun untuk masa-masa yang akan datang. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang menyertai bangsa ini. Kami berdoa biar bangsa ini dilalukan dari segala bencana, dilalukan dari segala malapetaka, dilalukan dari segala hal-hal yang negatif Tuhan. Kami memberkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh para menteri dan staf kepresidenan. Kami berdoa, diberkatilah, biarlah kesatuan memenuhi mereka Tuhan. Setiap keputusan-keputusan yang diambil sungguh-sungguh membawa bangsa ini semakin baik dan lebih baik bagi hari-hari ke depan. Diberkatilah bangsa ini. Kami melepaskan dari ujung timur ke ujung barat, dari ujung selatan ke ujung utara, ke segala penjuru angin. Kami deklarasikan diberkatilah dan damai sejahteralah dan dilalukan dari segala bencana dan malapetaka. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengar kabar baik bagi bangsa ini hari-hari depan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para medis yang sedang terus menangani para pasien. Kami berdoa, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, berikan mereka sukacita damai sejahtera. Diberkatilah mereka, diberkatilah keluarga mereka. Kami juga memberkati untuk seluruh misionaris dimanapun mereka berada di bangsa ini, di pulau-pulau, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa, biarlah Tuhan menjadi penyediaan bagi mereka. Engkau Tuhan yang menyertai dengan kuasa-Mu, dengan tanda-tanda dan mujizat menyertai mereka Bapa. Malam nama Yesus, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Diberkatilah Engkau, kebaikan Tuhan menyertai Engkau pada hari ini. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah Engkau yang ada di timur, diberkatilah Engkau yang ada di barat, diberkatilah Engkau yang ada di utara dan selatan. Kasih karunia Tuhan menyertai Engkau dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara.